Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan sistem terdistribusi. Ada 5 komponen yang akan kita bahas. Yang pertama itu definisi sistem terdistribusi, kemudian karakteristik sistem terdistribusi, model sistem terdistribusi, permasalahan sistem terdistribusi, dan tantangan sistem terdistribusi. Sebelum kita masuk dalam sistem terdistribusi, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sistem distribusi. Sistem distribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan. Maksudnya di sini komponennya berada pada jaringan. Terus komponen ini saling berkomunikasi untuk mengirim pesan. Kemudian sistem terdistribusi. Sistem dikatakan sebagai suatu keberadaan beberapa komputer yang bersifat transparan dan secara normal. Setiap sistem terdistribusi mengandalkan layanan yang disediakan oleh jaringan komputer. Jadi sistem terdistribusi ini saling berhubungan melalui jaringan. Kemudian dalam penggunaan sistem terdistribusi sangat diperlukan karena performance. Sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Maksudnya kinerjanya harus lebih. Kemudian distribution, banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisahkan dalam mesin yang berbeda. Jadi aplikasinya tidak boleh disatukan, harus dipisah. Kemudian reliability, jika terjadi kerusakan pada satu mesin tidak akan mempengaruhi kinerja sistem tersebut. Jadi apabila mesinnya terpisah, maka apabila ada yang error atau terjadi kesalahan, maka sistemnya tidak akan berpengaruh ke komputer lain. Kemudian incremental growth, mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan proses meningkat. Nah, apabila proses kebutuhannya meningkat, maka mesinnya akan ditambah. Sharing data resource, segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer melalui hardware, juga software. Kemudian communication, menyediakan fasilitas komunikasi antar muka. Nah, sistem terdistribusi ini sangat diperlukan. Jadi kita bisa berkomunikasi antar muka. Beberapa contoh dari sistem terdistribusi yaitu internet. Internet ini jaringannya sangat luas. Kemudian intranet ini jaringannya privat. Kemudian sistem terdistribusi multimedia, contohnya audio, video, sama multicast. Teks multicast. Kemudian mobile dan sistem komputasi ubiquitous dan World Wide Web. World Wide Web itu kita sudah tahu pastinya, kayak www.com, google.com, kemudian http. Nah, itu adalah World Wide Web, contoh internet. Ini adalah gambar dari contoh internet. Kemudian contoh intranet. Kemudian contoh multimedia, sudah saya sebut tadi, ada video, audio, teks, dan multicast. Kemudian ini adalah gambar dari mobile dan
Sistem komputasi ubiquitous, ada internet, host, train, intranet, dan home intranet. Ini adalah gambar dari World Wide Web. Ada www.google.com, web server ada www.cdk3.net, ada HTTP. Nah, itu adalah bagian dari World Wide Web. Kemudian karakteristik sistem terdistribusi. Dalam sistem terdistribusi terdapat beberapa karakteristik, yaitu no global clock. Terdapat batasan pada ketepatan proses sinkronisasi clock pada sistem terdistribusi. Oleh karena synchronous messaging. Pada sistem terdistribusi, tidak ada satu proses tunggal yang mengetahui global state system saat ini. Kemudian independent failure, kemungkinan adanya kegagalan proses tunggal yang tidak diketahui. Proses tunggal mungkin tidak peduli pada kegagalan sistem tersebut. Concurrency of component. Beberapa pemegang proses mengakses suatu halaman web secara bersamaan. Bagaimana jika ada operasi update? Ini adalah model dari sistem terdistribusi. Dalam pelaksanaannya, sistem terdistribusi memiliki berbagai bentuk model, yaitu sistem client server. Nah, di sini ada banyak klien dan satu server. Jadi banyak klien terhubung ke satu server. Kemudian sistem point to point. Di sini ada klien 1, server 1. Jadi klien terhubung ke satu server melalui internet. Kemudian sistem terkluster. Nah, sistem terkluster ini ada berbagai ada laptop, ada komputer, ada HP, dan terhubung ke server dengan menggunakan internet. Kemudian permasalahan sistem terdistribusi. Masalah dengan sistem terdistribusi yang dapat dimunculkan antara lain berkaitan dengan software. Bagaimana merancang dan mengatur software dalam distribusi sistem. Kemudian ketergantungan pada infrastruktur jaringan. Kemudahan akses ke data yang di-share memunculkan masalah keamanan. Tantangan. Kemudian tantangan sistem terdistribusi. Tantangan sistem terdistribusi. Tantangan yang ada dalam sistem terdistribusi yaitu heterogenan komponen atau heterogeneity. Adalah sistem tersusun atas beberapa jenis jaringan yang tentunya memiliki perbedaan di antaranya. Contohnya itu mampu mendukung berbagai jenis sistem operasi hardware dan software. Kemudian openness. Tantangan sistem terdistribusi. Tantangan yang ada dalam sistem terdistribusi yaitu heterogen. Nah, heterogenan komponen atau heterogeneity, yaitu sistem terdistribusi tersusun atas
beberapa jenis jaringan yang berarti memiliki perbedaan di antaranya. Contoh, mampu mendukung berbagai jenis sistem operasi hardware dan software. Kemudian keterbukaan atau openness. Sistem ini sangat terbuka. Kemudian keamanan security. Keamanan security untuk mengamankan informasi dapat dilakukan dengan metode enkripsi. Contoh, keamanan data dalam transfer data antar kode. Kemudian scalability. Scalability, sebuah sistem terdistribusi dapat diperbesar jika biaya penambahan user tidak terlalu besar atau masih berada dalam jumlah yang stabil. Contohnya, ukuran sistem dapat diubah dan tetap dapat berjalan dengan baik. Kemudian penanganan kegagalan atau failure handling. Setiap proses dapat mengalami kegagalan. Contohnya, kerusakan yang terjadi pada satu komputer dalam sistem tidak mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian concurrency of component. Adanya beberapa user sekaligus dalam sistem terdistribusi dapat menjadi peminta request ke sumber yang disediakan server. Dan openness, keterbukaan itu sistem terdistribusi harus bisa diperluas, yakni dengan langkah pertama berupa memperkenalkan antarmuka komponennya. Contoh, dalam pengembangan sistem dapat dikembangkan oleh tim yang berbeda-beda. Kemudian transparansi. Beberapa sudut dari sistem terdistribusi memang dibuat tidak terlihat agar programmer dapat fokus pada desain aplikasi yang mereka kembangkan. Contoh, seseorang yang bekerja dalam lingkungan sistem dapat mengakses berbagai sumber daya yang berada dalam lingkungan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Itulah tadi penjelasan dari sistem terdistribusi. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.